Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita sehingga dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu keempat setelah Epifanias hari ini yang artinya pernyataan diri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Demikian titah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jangan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Atau transfer supaya menyertakan keterangan tujuan dengan jelas. Misalnya persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, LPJ, dan lain-lain. Hal ini adalah untuk memudahkan laporan warta keuangan. Poin ketiga, koinonia. 1. Pendalaman Alkitab seksi kategorial. A. Seksi remaja dan pemuda. Kebaktian pendalaman Alkitab gabungan kategorial remaja dan pemuda dimulai pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 19 WIB bertempat di Sopo Saroha. Diminta kehadiran seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. B. Seksi perempuan. Kebaktian pendalaman Alkitab seksi perempuan dimulai pada hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 17 WIB bertempat di gereja. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIB 37, Kor Punguan Ina Kamis, yang menyediakan konsumsi dari WIB 28, 29, dan BPH seksi perempuan. C. Seksi AMA. Kebaktian pendalaman Alkitab seksi AMA dimulai pada hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di Sopo Saroha. Diminta kehadiran Punguan Ama Huria, Ama Kantata Gloria, dan semua ama dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas liturgis Dewan Panirois seksi AMA, doa syafaat, Ketua Dewan Koinonia, dan yang mengumpulkan persembahan Ketua Ama Kantata dan Ketua Ama Huria. Persembahan pujian dari Kor Ama Kantata dan Ama Huria, dan yang menyediakan konsumsi dari seksi Ama. D. Seksi lansia. Kebaktian pendalaman Alkitab seksi lansia dimulai pada hari Selasa 11 Februari 2025 pukul 10.30 WIB bertempat di GSM lantai 1. Poin yang keempat, marturia. 1. Ibadah Bonataun paduan suara Gita Serapim. Pada hari Sabtu pukul 17 WIB akan diadakan ibadah Bonataun paduan suara Gita Serapim bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu diminta kepada seluruh paduan suara Gita Serapim untuk mengikuti kegiatan tersebut. Poin kelima, ucapan selamat dan doa. Full timer, Paralado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 77 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 12 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Paralado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 117 ayat 1 sampai 4.
damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari, menerangi hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Minggu yang kedua atau ibadah yang kedua, Minggu Keluarga di 2025 ini kelihatannya semakin ramai, semakin menyala, karena memang persekutuan di tengah-tengah keluarga, di rumah maupun dalam ibadah di gereja adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berminggu, bulan, dan bertahun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat beribadah keluarga. Horas. Firman Tuhan dalam minggu keempat setelah Epifanias sekaligus minggu keluarga di minggu pertama Februari hari ini yang tertulis dalam Evangelium Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki rasa khawatir, dan rasa khawatir itulah membutuhkan rasa aman di dalam hidupnya, menjalani hidup sehari-hari. Rasa aman dari ancaman kelaparan, ancaman dari kesehatan, ancaman keamanan dari setiap pekerjaan, ancaman kepastian bagaimana masa depannya. Tidak sedikit orang mengalami kekhawatiran berlebihan hingga memiliki gangguan psikologis yang menimbulkan kekhawatiran, biar karena khawatir dan takut akan ancaman kehidupan. Itu adalah manusia yang membutuhkan perlindungan dan keamanan. Memang itulah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah minggu ini kita dapat mempelajari bagaimana pemazmur menjawab kekhawatirannya, yaitu berdoa dan percaya kepada Tuhan.
Tuhan adalah perlindungan dalam menghadapi hidup ini dan tentang apa yang akan terjadi esok di hari tua. Pemazmur memberikan pelajaran berharga bagi kita Amanginang. Bagaimana menjalani kehidupan ini dan mendapatkan rasa aman. Ada kekhawatiran dalam menjalaninya dan takut di masa tua muncul sebagai persoalan yang akan menimpanya. Namun pemazmur menemukan jawaban, yaitu menempatkan Tuhan sebagai gunung batu, benteng pertahanan dan bukit batu. Tuhanlah pelindung dan jaminan yang paling aman dalam menjalani kehidupan ini. Dua pemazmur ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, menyerahkan jaminan kehidupan ini hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada ilah-ilah lain. Tuhanlah satu-satunya perlindungan yang pasti. Sehebat apapun ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang mengancam kehidupan kita, di dalam Tuhan kita terlindungi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mengambil beberapa pelajaran berharga dari Nats khotbah minggu ini. Yang pertama, Tuhanlah pelindungan, gunung batu, tempat berteduh, dan benteng pertahanan. Untuk menggambarkan perlindungan ini, pemazmur menggunakan 3 istilah, yaitu gunung batu, tempat berteduh, dan kubu pertahanan. Gunung batu merupakan kekuatan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Tempat berteduh, rumah yang penuh kehangatan dan keamanan. Dan benteng pertahanan, yaitu perlindungan dari serangan dan ancaman dari pihak-pihak lain atau pihak-pihak musuh. Tentang Allah adalah gunung batu, itu suatu istilah yang sering disebutkan dalam Alkitab, yang memiliki kekuatan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Hal ini terjadi di padang gurun. Badai pasir bisa sangat berbahaya. Dalam kondisi seperti itu, gunung batu adalah satu-satunya tempat perlindungan karena dapat memberikan naungan atau perlindungan dari angin kencang dan pasir yang berterbangan. Bayangkan seseorang di tengah gurun tanpa perlindungan, maka satu-satunya harapan adalah mencari batu besar atau adalah mencari perlindungan, berlindung di balik batu yang teguh. Ini menjadi gambaran bagi pemazmur bagaimana Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan dalam badai kehidupan. Jadi batu perlindungan sebagai contoh bagi pemazmur bahwa batu perlindungan itu satu-satunya adalah Tuhan. Dalam peperangan zaman dahulu, gunung batu sering digunakan sebagai benteng alami. Musuh yang datang dari dataran rendah akan sulit menembus karena dia berada di atas batu yang teguh. Contoh dalam Alkitab, Daud sering bersembunyi di gunung batu saat dikejar Saul. Dia tidak punya alat-alat apa, hanya mengandalkan batu yang ada dekat dengan dirinya. Disitulah dia di sisi batu berlindung dari serangan-serangan kekejaman, serangan jahat Daud kepadanya.
Ini menunjukkan bahwa Gunung Batu memang menjadi tempat aman secara harfiah bagi orang Israel. Tentang Allah tempat berteduh adalah menjelaskan di mana seseorang mendapatkan kelegaan dan keteduhan. Untuk lebih mudah, baiklah kita berikan contoh. Ibarat orang dalam perjalanan di panas terik, di pinggir jalan ada pohon, dan pohon tersebut adalah tempat berteduh. Kedua contoh, yaitu di masyarakat kota saya lihat sering mereka berteduh jika tiba-tiba datang hujan. Mereka masuk dan berteduh di bawah jembatan layang, mencari tempat nyaman. Kedua contoh di atas menjelaskan adanya suatu titik aman dan keteduhan. Untuk lebih jauh dan mendalam, tempat berteduh bagi setiap orang adalah rumah. Di rumah setiap orang merasa nyaman. Rumah menjadi tempat berteduh untuk beristirahat. Rumah menjadi tempat berteduh dari panas, dari hujan dan berbagai hal. Rumah adalah tempat yang paling aman berteduh bagi banyak orang. Pemazmur dalam Mazmur ini hendak menekankan bahwa Tuhan adalah tempat berteduh bagi setiap orang. Naungan sayap Tuhan akan melindungi kita. Tuhan lebih nyaman tempat kita berteduh daripada rumah sekalipun. Sedangkan Allah benteng pertahanan berkaitan dengan peradaban zaman perjanjian lama, di mana kota-kota dalam perjanjian lama biasanya dikelilingi oleh tembok. Kalau di kampung kita di Toba dikelilingi oleh parik, dan di atas parik itu ditanami bambu. Jadi banyak kampung kita yang selalu dikelilingi parik dan bambu, dan gerbangnya masuk keluar hanya satu. Itu sebagai bentuk pertahanan, membentengi rumah, membentengi masyarakat di perkampungan itu, di kota atau di suatu tempat pemukiman dari serangan-serangan yang datang dari luar. Jadi benteng sangat dibutuhkan oleh keluarga, oleh kampung, oleh masyarakat, oleh kota, oleh bangsa. Karena tanpa benteng merasa tidak nyaman atau merasa tidak nyaman dari serangan-serangan musuh. Inilah nyanyian pemazmur. Baginya tidak ada benteng pertahanan dan tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini. Bagi pemazmur hanya Tuhan Allah sebagai gunung batu, tempat berteduh dan benteng pertahanan baginya. Pengakuan pemazmur ini menyadarkan kita Amanginang, sehebat apapun tembok kota yang dibangun, terbatas kekuatannya. Sehebat apapun penjaga mengawal kota, mereka memiliki keterbatasan. Bagi pemazmur, Tuhan adalah pelindung dari segala ancaman dalam hidup dan tidak terbatas. Kekal kekuasaannya untuk melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini
ditanyakan kepada kita, di manakah tempat Anda merasa paling nyaman dan tenang? Mungkin sebagian menjawab, ada di rumah. Juga ada yang mengatakan mungkin di tempat kerja aja lah. Di rumah banyak tugas-tugas yang tak dapat saya lakukan. Ada mungkin tempat di usaha, atau ada mungkin tempat wisata yang pernah dikunjungi. Ketenangan, rasa aman dan perlindungan sejati tidak dapat ditentukan oleh tempat. Namun penyertaan Tuhan di setiap tempat yang kita tempati. Bukan tempat itu yang menentukan. Penyertaan Tuhan dimanapun kita berada, itu yang menentukan perlindungan, kenyamanan kita. Seperti pengakuan pemazmur, demikian kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi kita amanginang. Kita semakin menyadari bahwa tidak bisa melindungi diri dengan kekuatan diri sendiri. Security dengan sistem yang dibangun oleh IT harus kita akui sangat terbatas. Namun di dalam Tuhan ada perlindungan dan keamanan yang tanpa batas. Khotbah ini menyamak kita dengan pengalaman pemazmur. Pemazmur dalam hal ini adalah Daud sendiri. Sejak kecil, masa muda, hingga pada masa tuanya, dia tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi pelindungnya, menjadi benteng dan pertahanan dalam hidupnya. Suatu pengakuan iman bahwa harapannya hanya kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan bukan hanya karena keadaan tersesak atau memasuki pergumulan berat, tetapi berharap tetap akan Tuhan telah dimulai sejak kecil dan sejak masa muda. Bahkan pengakuan pemazmur dalam ayat ini, nats ini, sejak dalam kandungan Tuhan telah melindungi dan merancang hidupnya ke depan. Masa muda adalah masa yang penuh energi, kuat dan masih antusias, serta bangga akan kemampuan diri. Tetapi pemazmur berbeda sejak masa muda, tidak mengandalkan potensi diri, tetapi berharap hanya pada Tuhan. Karena apa yang ia miliki, kekuatan, kepintaran, atau talenta secara khusus yang ia punya, dia meyakini itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kekuasaannya, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Silehon-lehon ni debata di ibana. Sehingga pemazmur tidak membanggakan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan kuasa Tuhan yang memberikan apa dalam dirinya. Tuhanlah yang selalu dipercaya membentengi, melindungi hidupnya. Berharap kepada Tuhan sejak masa muda berarti menunjukkan kualitas spiritualitasnya yang baik. Pada masa muda sering mengandalkan dirinya sendiri, acuh atau anggap remeh kepada kesehatan, sehingga tidak teratur tidur. Posodo piau. Pada masa muda sering
anggap remeh, ya tak usah dulu hari ini beribadah, kapan-kapan lah, karena masih ada tugas-tugas penting di perusahaan atau tempat kerja. Sering pada usia muda menghiraukan persekutuannya yang akrab dengan Tuhan yang melindungi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur telah hidup bergaul akrab dengan Tuhan, beribadah dan percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab kita, Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul dari Mazmur 71 tadi. Saya bacakan itu lebih dulu. Dikatakan di sana, doa minta perlindungan di masa tua. Menjadi tua adalah proses alamiah. Jala surido hita mangido asa gajang umurta sahat tunas saruma tua. Namun tidak setiap orang memiliki kematangan menghadapi masa tua. Masa tua adalah harapan setiap orang, namun di masa tua banyak juga pergumulan. Tenaga semakin surut, semakin rentan penyakit dan memasuki zona yang mungkin semakin banyak lupa. Dan diingat, aisi dohotahenna hapi anakna. Na diga koronin na hapi idodongan na dijabu. Nah itu. Baru do pemangan, manga muse, so mangan do piaunakin din na. Nah itu. Olo opat tali mari disadari. Holang katal otik mariri. Tidak tahu lagi apakah baru mandi, baru makan. Asal diberek si panganon, apalagi hobartu selerana hantam terus dan dijaga. Nah itulah. Dan diboto di dia dompet nak. Katsana apalagi saya dilului loja sampai huduan HP dipakai do. Nah itu. Memang banyak risiko-risiko yang akan dimasuki oleh masa tua. Aladang diboto hamu akan poso hidupi. Akan dong lansia sudah mulai memasuki itu. Jadi molo pesopo itorfu sisehami hamu pajupak kita songit sotung pitor mek hamu. Aisita damango kami. Eso diingok behami itu alami faktor usia. Mazmur di minggu ini memberikan harapan pasti. Tuhan akan menolong, melindungi dan memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Dalam kandungan, masa kecil, masa muda, dan masa tua, Tuhan kita andalkan. Di masa tua kita, kalaupun tidak tepat pas dengan selera orang yang kita hadapi, dengan kuasa Tuhan memberikan pemakluman dan bukan menyinggung perasaan orang yang lebih muda. Mereka akan memaklumi kita yang sudah tua. Tuhan akan menuntun orang untuk mengenali dan bisa memaafkan, memahami masa perilaku yang sudah tua. Jangan merasa terbeban amanginang, apalagi yang sudah lansia. Jangan merasa tidak berharga lagi. Masa tua bukanlah suatu yang harus disesali, tetapi sesuatu yang mesti disyukuri. Karena dapat memasuki umur yang panjang, dapat menikmati kasih karunia Tuhan sampai tua. Itu semua harus kita terima dengan sukacita.
Sukacita orang tua adalah kepastian akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan kekuatanku. Dalam menghadapi kekhawatiran, pemazmur mengajak kita kepada suatu kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk melindungi dirinya sendiri. Sehebat apapun seorang pahlawan menghadapi musuhnya, menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, akan selalu memiliki kelemahan. Manusia memiliki keterbatasan dalam membentengi diri. Maka dalam menghadapi semuanya itu, kita harus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan Tuhanlah menjadi kekuatan kita dalam menjalani ini. Ada hal unik yang disampaikan oleh pemazmur ini. Pemeliharaan Tuhan sejak dalam kandungan. Kita terlindung dari berbagai ancaman dan bahaya tidaklah secara kebetulan, tetapi telah dirancang Tuhan sejak dari kandungan hingga kita lahir, bertumbuh hingga apa adanya sekarang, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Kesadaran seperti itulah pemazmur mengajak kita di bagian akhir nats ini agar menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari khotbah minggu ini, kiranya kita semua semakin bersyukur dalam menjalani hidup ini. Ada saja yang membuat kita khawatir, tapi ingat, Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami dari kandungan sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keluarga kami. Bimbing dan lindungilah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ibadah keluarga yang bisa kami lakukan pada minggu ini. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, yang hanya mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Kami berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga jemaat-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih dan kebesaran iman dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis untuk kami, untuk jemaat-Mu, untuk keluarga kami, ayah, ibu, dan anak kami, dan seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan minggu keluarga ke depan pakai amplop.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.